Shalom semua, luar biasa hari ini ya, kita punya acara spesial branding ya. Selamat datang bagi yang belum pernah datang ke Bipro, ini adalah Betani Profesional. Sudah pada nyicipin basar di bawah? Sudah pada kenyang, jangan sampai ngantuk ya. Kita ibadah dulu, habis ini kita makan lagi di bawah. Tadi saya sudah nyoba 2, enggak boleh nyebut merek katanya. Jadi Basar memang Bipro ini kita banyak sekali rangkaian acara ya. Basar ini merupakan salah satu rangkaian acara kita, di mana di tempat kita memang ada profesional community. Salah satunya kita ngadain acara startup hari ini. Di event pertama ini memang kita bentuk komunitas untuk para entrepreneur. Nanti kita banyak sekali aktivitas yang lain. Kita juga akan mengadakan untuk para entrepreneur, di mana hasil dari survei kita 70% dari jemaat Bipro ini merupakan intrapreneur ya. Di Bipro ini kita punya visi, enggak ada slide-nya. Di Bipro ini kita punya visi yaitu menjadi komunitas profesional muda yang cinta Tuhan dan diberkati untuk memberkati. Jadi itu merupakan visi dari Bipro, menjadi komunitas profesional muda yang cinta Tuhan dan diberkati untuk memberkati. Di visi kita itu sebelum kita memberkati diawali dengan kata-kata menjadi komunitas. Jadi memang manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial ya. Jadi sangat aneh sekali kalau kita nggak punya komunitas. Dan di Bipro ini kita berusaha untuk membentuk suatu komunitas yang positif. Sehingga kita bisa menularkan hal-hal yang positif yang positif juga di komunitas kita. Dan yang di divisi Bipro juga ada kata-kata diberkati. Semua yang kita nikmati sekarang ini kita percaya adalah berkat dari Tuhan. Apapun juga yang kita nikmati sekarang itu adalah berkat dari Tuhan. Sehingga kita pun harus benar dalam pengelolaannya. Kita harus menjadi profesional sebagai orang yang dipercaya sama Tuhan. Jangan sampai kita dipercayakan sesuatu, kita nggak bisa mengelolanya. Gimana kita mau tanggung jawab pada Tuhan. Kita buka Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita loncat ke ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan identitas. Waktu kita lahir pun kita langsung dikasih nama. Kalau coba kita nggak punya nama, kamu yang di sana yang cowok, cowoknya banyak banget. Kalau nggak punya identitas, gimana manggilnya? Makanya yang dilakukan pertama adalah memberikan identitas. Demikian juga pada saat kita dipercayakan sama Tuhan suatu bisnis, berarti kita juga harus memberikan identitas khusus pada bisnis kita. Makanya kenapa hari ini kita membahas tentang branding. Karena kenapa? Kita percaya bisnis yang kita punya itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan sama kita, sehingga kita juga harus memberikan nama kepada bisnis kita ini. Untuk menggenapi visi Bipro di atas, selain acara branding hari ini, ke depan kita juga akan banyak sekali mengadakan acara-acara yang lain. Seperti tanggal 18 Juli nanti kita akan mengadakan acara khusus untuk para intrapreneur, di mana kita akan mengundang Pak Paulus Bambang, itu salah satu direktur dari Astra. Kita akan membahas tuntas apa yang terjadi di dunia industri, bagaimana kita menyikapinya sebagai seorang pegawai, dan apa tantangan-tantangan ke depan bagi kita. Itu adalah rangkaian kita di Bipro ini, supaya kita benar-benar bisa menjadi seorang yang bisa dipercaya oleh Tuhan kita dengan baik dan benar. Dan apabila kita semua di sini sudah merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, ayo kita kenalkan lebih lagi komunitas ini kepada teman-teman kita, para profesional muda yang ada di Betani ini, yang mungkin belum mendengar Betani Profesional itu apa sih? Kenapa kok ada Betani Profesional? Ayo kita kenalkan lebih lagi komunitas kita ini supaya mereka itu bisa gabung ke komunitas positif yang kita punya ini.
Dan di Bipro ini selain entrepreneur dan intrapreneur, kita juga ada young couple, di mana di sini kita para pasangan muda, kita punya komunitas juga, di mana sebelum menikah sudah gabung, sehingga akan tahu, oh ternyata menikah itu enak apa enggak sih, tantangannya apa sih, dan kesulitannya pada waktu setelah menikah apa. Apakah yang dikatakan orang, oh 5 tahun pertama itu masa honeymoon, kemudian masa-masa enggak enak, apakah benar? Itu akan kita bahas tuntas juga di komunitas kita yang ada di Young Couple. Itu adalah itu adalah beberapa hal yang kita lakukan di Bipro ini. Bagi yang belum melayani di Bipro, ayo gabung ke pelayanan yang ada di Bipro, karena kita masih membutuhkan banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan. Bulan depan, tema kita sangat menarik, bisa ditampilkan tema kita bulan depan. Tema kita adalah Get Ready. Nah ini tema kita bulan depan. Kita juga sudah mengundang pakar-pakarnya, para pendeta yang benar-benar ahlinya di situ. Di mana di sini kita akan membahas tentang persiapan yang perlu dilakukan bagi kita dalam menjalani pertandingan iman dalam kehidupan ini. Jadi benar-benar kita akan bahas tuntas selama 4 bulan. Yang minggu pertama membahas tentang the Bible, esensi firman Tuhan. Kemudian unseen battle, mengenal musuh peperangan yang kita hadapi, mengenal diri kita sendiri. Kemudian repentance, membahas dosa dan pertobatan. Dan kita tutup dengan Holy Spirit, membahas lebih dalam tentang Roh Kudus. Ayo teman-teman, kita ajak teman-teman kita untuk gabung dalam komunitas Bipro ini. Untuk diperlengkapi, diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Enggak pakai lama, kita lanjut ke acara berikutnya. Karena acara kita hari ini branding dan kita sudah ngundang pakarnya. Kalau saya bilang pakar, Kak Milka semakin grogi, katanya semakin tegang. Jadi Kak Milka ini sudah mulai dari awal, sampai sekarang sudah punya 3 brand, dan saya favoritnya brandnya dia adalah Hoxiong. Tadi saya di bawah ngomong, enak tenan, karena saya pecinta babi ya. Jadi bagi yang suka makan babi, bisa dicoba brandnya Kak Milka ini, enak sekali Hoxiong. Saya tadi ngomong yang mereknya ini kalah ternyata, saya nggak boleh membandingkan merek yang lain, nanti di su saya. Jadi luar biasa sekali, jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk bertanya, tanya sebanyak-banyaknya. Gimana sih mulai dari enggak tahu menciptakan suatu hal yang pingin di-create sampai bisa punya 3 brand. Salah satunya yang dikenalkan di bawah Sedep Soro ya. Tadi saya sempat kok enggak usah Hoxiong ya, Hoxiong kan saya bawa pulang aku ya. Ternyata Sedep Soro yang dibawa ke sini, tapi ini enak juga. Jadi nanti diincipin di bawah. Jangan sia-siakan kesempatan untuk bertanya dan akan dipandu oleh MC terkenal kita juga. Kita sambut dengan tepuk tangan Yona dan Louis. Shalom Bipro. Shalom. Shalom Bipro. Kita ada yel-yel ya. Jadi ketika kita bilang Bipro, be sukses, be profesional. Ini nggak cuma sekedar yel-yel tapi juga iman gitu ya. Kita selalu sukses dan lebih lagi profesional dalam Tuhan. Amin. Amin. Oke ya, saya coba ya. Bipro, be sukses, be profesional. sambil genggam tangan ya supaya semakin mantap iman kita. Amin. Bipro, be sukses, be profesional. tepuk tangan yang meriah. Oke. Nah, kita hari ini kan sudah dijelaskan sama Query ya, kita akan membahas yang namanya startup brand. Nah ini kan ngomong-ngomong juga, Louis ini juga punya usaha ya, brandnya. Iya benar-benar. Namanya apa Louis? Loi Puding. Loi Puding. Yes. Kalau dari namanya ini semacam alat berat ya, kontraktor gitu ya? Iya benar-benar. Oh, bukan? Enggak puding, Oh, jual puding lah. Oh puding, gimana Louis akhir-akhir ini untuk usahanya ini? Iya naik turun, Naik turun. tapi malah sekarang yang naik itu, jadi saya sempat kayak ngerasa, waduh kemasannya sayang ya, kalau misalnya nganggur, mending saya jual aja. Ternyata itu yang malah lebih kenceng jualan. Malah jualan kemasannya Iya. ya? Wah luar Kayak biasa. gitu. Sudah punya usaha juga berarti ya Louis ya? Iya benar. Oke. Koyona kan juga sudah punya, gimana kabarnya? Kabarnya, emang saya punya usaha gitu. Kan dulunya belum ada nama gitu ya. Terus saya kasih namanya Lumpia Mini WL. Wits. Semenjak saya kasih nama itu meningkat Iya. gitu. Wah penjualannya ya? Bukan, orang-orang komen di Instagram tuh yang meningkat gitu ya. Apa itu gitu. Tapi nggak beli gitu. Ujung-ujungnya cuma tanya. Oke, ini kode. Tapi nggak jualan kok teman-teman. Saya nggak jualan hari ini. Hari ini Iya. kita akan banyak membahas masalah bisnis gitu. Yes. Mungkin dari setiap kita nih hadir ini juga ada yang bekerja, ikut orang, tapi juga memiliki bisnis juga, bisnis
sampingan lah istilahnya Yes, ya. benar. Membangun brand sendiri. Nah, hari ini kita akan membahas tentang startup. Sebelumnya startup itu apa sih, Luis? Startup itu usaha yang dirintis, jadi kayak baru dimulai. Baru dimulai. Oh, namanya juga start ya. Iya. Nah, karena startup berarti bagaimana cara kita meng-upkan bisnis yang Iya. kita mulai ini. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sungguh luar Iya. biasa. Langsung saja kita sambut Kak Milka. Beri tepuk tangan. Tadi sudah dijelaskan sama Ko Heri juga, Kak Milka ini merintis usahanya, banyak brand yang dibangun. Yes. Tapi kita akan langsung mendengarkan apa sih ininya, Apa itu branding? brandingnya itu seperti apa, kayak gitu. Sambil nanti teman-teman dijelaskan oleh Kak Milka, kalian bisa langsung untuk memberi pertanyaan melalui hotline Bipro. Yes. Yang nanti tertera akan sebentar lagi, ditampilkan langsung di sini. WA saja, nggak usah telepon, nggak akan diangkat. Jadi di WA saja pertanyaan seputar brand itu seperti apa gitu. Sambil nanti Kak Milka akan mengisi seminar. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi. Silakan Kak Milka. Terima kasih Yona and Luis. Nah, selamat malam rekan-rekan Bipro. Ya, perkenalkan nama saya Milka. Boleh dibantu dengan slide? Ya, nama saya Milka. Saya di sini sangat senang sekali ya untuk berada di tengah-tengah rekan-rekan Bipro. Menurut saya ini luar biasa sekali ketika satu komunitas profesional di gereja itu tidak hanya membahas mengenai hal-hal yang seperti biasa kita bahas di gereja mengenai Tuhan, mengenai iman dan segala macam. Itu memang nomor satu, tapi juga terbuka dan peka terhadap apa pengembangan-pengembangan yang terjadi di luar, termasuk pengembangan untuk setiap jemaat dan rekan-rekan yang hadir di sini. Jadi saya kaget gitu pertama kali dengar dari Pak Heri mengenai wah di gereja ini udah mulai bahas mengenai branding. Wah ini hal yang luar biasa ya. Artinya dari tim Bipro ini benar-benar berkomitmen untuk berusaha maksimal banget untuk mengembangkan nggak cuma dari segi kerohanian kita, tapi juga mengenai hal-hal yang lain yang membantu kita menjadi lebih baik dan sesuai dengan temanya untuk menjadi berkat tadi ya. Jadi ini luar biasa banget. Nah, boleh dilanjutkan slide berikutnya. Ya, jadi sebelum saya mulai, saya mau cerita dikit ya. Jadi sebenarnya kalau tadi benar Pak Heri bilang, kok dibilang pakar gitu ya, saya langsung grogi itu betul. Ya, kenapa Bapak Ibu rekan-rekan? Karena sebenarnya saya ini bukan pakar branding. Saya ini pelaku, saya ini pelaksana orang yang menjalani, yang pernah membuat brand dari awal sampai akhir, beberapa sudah saya pegang. Jadi itu sebabnya yang ingin saya sharekan pada malam hari ini adalah mengenai perjalanan saya, apa yang saya alami, apa yang saya pelajari selama saya membangun brand dan usaha-usaha ini dari nol, dari startup tadi yang seperti sudah disebutkan oleh rekan-rekan tadi, Yona dan Louis. Betul, jadi saya memang mulai semua dari nol, bangun brand dari nol, dan itu yang sebenarnya saya ingin sharekan pada malam hari ini. Oke, nah saya sebelumnya memang udah beberapa kali membangun bisnis. Saya juga sempat menjadi karyawan dari beberapa perusahaan internasional sebelum akhirnya saya berkeluarga, kemudian memutuskan untuk menjadi full time mom, lalu membangun bisnis sendiri. Nah ada beberapa bisnis yang sebenarnya saya bangun. Yang pertama itu adalah F&B ya, food and beverage itu memang udah cukup lama, dari tahun 2008. Setelah itu di tahun 2016 saya bersama suami, kita bersama-sama untuk membangun suatu bisnis baru di bidang building material yang sampai sekarang masih dipegang oleh suami saya. Nah, terus yang mulai 2012 sampai sekarang memang saya udah fokus untuk di F&B. Di F&B dengan membawa beberapa brand, ya seperti ini. Saya juga pernah bantu set up beberapa restoran. Oke, next. Nah, saya cukup beruntung rekan-rekan bahwa saya pernah mengalami membangun bisnis dengan berbagai model ya. Membangun bisnis itu kan bisa berbagai macam cara dan berbagai model. Nah,
Kalau di sini yang pertama sih pasti single ownership. Jadi saya buka usaha punya saya sendiri gitu ya. Itu saya pernah. Kemudian yang kedua saya pernah juga melakukan partnership. Jadi saya ketemu sama rekan, kemudian yuk kita joinan, kita bikin satu bisnis baru gitu. Itu partnership ya, toko ownership. Terus yang ketiga saya juga pernah bikin corporation, jadi lebih dari satu orang. Saya bersama rekan-rekan gitu membangun suatu usaha baru yang nanti dilembagakan, dilegalkan jadi PT dan sebagainya. Jadi itu berbentuk corporation. Dan yang terakhir saya juga pernah mengambil usaha franchise. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan selama bergerak di bidang F&B. Oke, nextnya. Oke, nah salah satu yang pertama, yang paling awal saya bangun dari nol banget itu adalah brand Sedap Soro. Sedap Soro ini saya nggak tahu, adakah mungkin yang tahu, tapi ini adalah sebenarnya sebuah depot ya. Jadi bukan rumah makan mewah. Ini adalah depot yang lokasinya pusatnya ada di dekat kampus Universitas Kristen Petra, ya, daerah kos-kosan di situ. Nah, kemudian seiring waktu kita berkembang, jadi ada beberapa tempat lagi yang kita buka cabang, ada di TP, ada di Solo Baru, ada di mall juga di Solo Baru, kemudian ada di gedung Q Kampus Petra, kemudian ada di Bali, dan nanti segera hadir di Semarang. Nah, brand ini jadi ada sekian outlet ya, ini menjual basically menawarkan ya, produk-produknya adalah seperti ini ya. Jadi Indonesian food, ada mix-mixnya juga dengan fusion. Nah, ini beberapa produk andalan kita. Nah, selain outlet tadi, itu outlet offline ya. Saya juga mengembangkan ghost kitchen atau cloud kitchen kalau zaman sekarang, di mana kita bisa berjualan F&B tanpa perlu outlet. Ya, jadi berjualan secara virtual, nggak virtual ya, ghost kitchen, cloud kitchen. Jadi kita punya kitchen, itu kita kerjasama dengan Grab, di mana itu nggak bisa kalau kita datang terus beli, berarti harus lewat aplikasi ya. Jadi cuma available di aplikasi. Nah, itu termasuk salah satu pengembangan kita di cloud kitchen. Kemudian yang kedua adalah Hoksong. Hoksong ini sebenarnya partnership ya, jadi Pak Heri sempat sebut-sebut, nah itu adalah brand partnership kita. Nah, Hoksong ini juga unik karena sebenarnya dia udah cukup lama eksis di Surabaya, kemudian sebenarnya kita teman, kemudian kita berkomunikasi, ngobrol gimana kalau kita kembangin lebih lagi Hoksong, kita buat lagi konsep brand yang baru yang lebih menjangkau ke arah market untuk yang anak muda. Nah, ini yang sebenarnya kita lagi proses, jadi brand ini nanti akan muncul nanti mudah-mudahan dalam beberapa bulan dengan wajah yang baru, dengan penampilan baru, dengan sesuatu yang baru, dengan konsep yang baru. Nah, ini nanti akan muncul kira-kira ya mudah-mudahan 2-3 bulan ke depan. Ya, kemudian selanjutnya ini adalah salah satu brand yang mungkin ada yang pernah minum. Ini brand yang sebenarnya di-franchise-kan dan saya mengambil franchise-nya ini kebetulan juga rekan gitu ya. Jadi kita ambil franchise-nya itu beberapa outlet di Surabaya. Enggak semua, beberapa outlet aja. Yang mungkin ada dari rekan-rekan yang juga pernah mencoba. Nah, ini juga lagi trending kalau kopi-kopi itu semua juga kayaknya lagi marak ya. Nah, ini adalah brand yang juga saya rasa nilainya menaik dalam waktu cepat sekali. Jadi waktu pertama kali ditawarkan franchise-nya sekian, dalam waktu 1 tahun mungkin jadi sekian gitu ya. Waktu saya pertama kali mau franchise, saya tanya sama rekan saya, outlet kamu ada berapa gitu. Itu kira-kira bulan Maret kalau nggak salah tahun 2019. Dia bilang outlet saya ada 8, tapi bulan April kita mau buka lagi jadi 32. Cepat banget ya. Nah, terus saya buka outlet saya yang pertama di bulan Juni. Terus saya bilang, saya jadi nomor berapa dong? Outlet ke berapa dong ini? Dia bilang, apa 50 gitu? Enggak, ini udah sekian 70 apa 100 gitu. Dan hari ini udah kurang lebih 200 outlet kopi su dalam waktu kira-kira 1 tahun ya. Jadi ini termasuk brand yang sangat cepat sekali naiknya. Next. Nah, ini adalah
salah satu brand juga yang saya kelola bersama dengan suami, yang building material yang saat ini dipegang oleh suami. Ini adalah brand nasionalnya lantai kayu yang berupa building material. Nah, building material ini juga melayani nggak cuma flooring, sebenarnya ada beberapa hal, cuma brand yang diangkat memang bernama lantai kayu. Ya, itu sekilas mengenai profil saya. Nah, nanti selanjutnya nanti kalau kita ngobrol-ngobrol lagi, saya mungkin akan jelasin lebih lanjut mengenai branding, terutama beberapa brand yang memang saya bangun sendiri. Nah, mengenai branding itu sendiri, itu sebenarnya saya merasa sangat-sangat tricky ya. Jadi orang ini kalau kita dengar kata-kata branding gitu, oke, ini urusan marketing, ini nanti gitu. Kalau kita bilang, ayo kita mulai usaha, kita mulai bisnis gitu. Yang terpikir apa pertama? Pasti produknya apa. Terus marketnya apa, brandnya apa, ya apa aja lah kadang gitu ya. Nah itu biasanya yang saya sering alami ya. Next, ya. Jadi brand ini kadang menjadi sesuatu yang tidak langsung kita pikirkan. Ketika ayo pengen dong punya usaha sendiri gitu. Lalu yang menjadi concern pertama biasanya bukan brandnya, produknya apa ya gitu. Nah tapi sebenarnya menurut saya itu hal yang nggak bisa dipisah ya antara branding dengan produk. Nah saya ambil contoh begini. Pernah nggak kita lihat ada satu ya warung atau tempat makan gitu yang nggak ada brandnya, tapi rame banget gitu ya. Pernah menemukan ada misalnya warung apa atau di dekat rumah kita ada yang jual nasi pecel atau soto gitu, nggak ada brandnya, nggak ada mereknya, cuma tulisannya soto gitu ya atau pecel gitu, tapi rame laris gitu. Ya, kalau dulu saya pernah menemukan itu. Jadi singkat aja cerita, saya pernah tinggal di kos juga ya. Di dekat kos saya itu ada orang jual tahu tek. Nah, tahu tek kan ya gitu. Nah, tahu tek itu ramai banget gitu ya. Nah, setiap kali saya selalu bilang sama mbak kos saya, Mbak, kalau tahu teknya lewat tolong saya dipanggil ya. Mbak saya pasti bingung. Yang mana nih tahu teknya gitu kan, semua rombong sama, warnanya coklat gitu kan, ada tempat kuahnya. Kita bingung, yang itu mbak yang enak, ya yang mana? Soalnya sehari yang lewat tahu tek itu bisa 4 atau 5 rombong dan semuanya bentuknya sama persis gitu ya. Nah sampai kita bingung gimana ya, nah sampai kita tuh perhatikan betul-betul seperti apa nih tahu teknya supaya mbaknya ini tahu. Akhirnya kita menemukan di rombong tahu tek itu ada stikernya Winnie the Pooh, kecil sekali segini ya. Jadinya setiap kali saya bilang sama mbak, tolong kalau tahu tek Winnie the Pooh lewat, tolong saya dipanggil gitu ya. Jadi lama-lama itu menjadi terkenal. Jadi seluruh kos tahu itu namanya tahu tek Winnie the Pooh gitu ya. Padahal sebenarnya brandnya bukan Winnie the Pooh, cuma karena dia taruh stiker itu sebagai identitas di rombongnya dia. Jadi kita semua menganggapnya ya udahlah daripada salah, ya itulah. Jadinya terkenalnya begitu. Nah gimana kalau saat ini saya pengen repeat gitu ya, setelah saya udah nggak di kos itu saya pengen kembali, saya pengen cari tahu tek enak itu gimana. Saya searching di Google tahu tek Winnie the Pooh nggak keluar apa-apa ya. Ya itu sebabnya branding itu meskipun sepele tapi kita memberikan identitas pada suatu bisnis kita itu adalah hal yang penting, bukan hanya saat itu walaupun kita tanpa identitas yang oke aja asal aja rame. Kenapa kita harus susah-susah bikin branding yang bagus gitu. Orang begini aja udah survive gitu ya, begini aja ada yang beli gitu. Tapi itu akan menyulitkan kita untuk mengembangkan produk. Dan ketika kita build bisnis kan kita tentu saja ingin supaya produk kita, bisnis kita nggak stuck di situ, tapi bisa berkembang. Ya, oke, next slide. Oke, sebelumnya, ya. Jadi branding itu bukan hanya logo ya. Yang kita maksud dengan branding itu biasanya orang selalu menganggap kalau branding itu logo. Yang penting udah ada logo itu artinya saya punya branding, itu selesai urusan. Padahal sebenarnya branding itu bukan logo. Branding itu adalah kompilasi dari semua yang kita lakukan. Kita
letakkan pada satu visual, itu adalah branding. Ya, jadi itu bukan hanya sekedar tampilan, tapi di belakangnya itu panjang sekali. Branding itu bahkan bisa jadi aset. Ya, next. Ini adalah contoh branding. Jadi brand itu punya nilai ya, bisa kita uangkan. Ini contoh brand-brand yang memiliki nilai tertinggi di dunia saat ini. Jadi kayak Amazon, Apple, Google itu mereka nilai brandnya tinggi sekali ya. Jadi apa artinya nilai brand yang tinggi? Bahwa tingkat kepercayaan customer terhadap brand-brand ini tinggi banget. Jadi apapun yang dikeluarkan misalnya oleh Apple, ya udah dia mau produknya kayak apapun, orang udah percaya. Ya, dan dia akan beli produk itu. Nah, itu sebabnya nilai brand Apple ini sangat tinggi sekali. Next. Kalau yang di Indonesia ini yang tertinggi adalah BCA, BRI, Telkomsel, Mandiri dan Gojek, ini termasuk yang top. Jadi ketika ini dikeluarkan oleh nama-nama ini, maka customer akan percaya dan dia akan bertransaksi. Nah, nilai yang membuat customer percaya ini tidak sembarangan brand. Dia punya identitas yang kuat, punya konsep yang kuat sehingga menjadi dipercaya oleh banyak orang. Ya. Nah, sekarang gimana untuk kita bangun startup brand? Oke, boleh dilanjutkan. Nah, biasanya yang kita lakukan seperti ini yang tadi saya sharing. Pertama, saya punya produk, saya punya brand, ya udah saya jual. Mudah-mudahan laku, gitu ya. Itu model bisnis yang paling sering kita ketemu. Ya, saya punya produk, saya punya brand, saya bikin aja lah apa gitulah ya. Terus saya lempar ke market, mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan laku ya. Berdoa semoga rame gitu ya. Nah, itu adalah model bisnis yang kebanyakan dari kita lakukan. Nah, ada nggak yang pernah melakukan hal ini di sini? Ya, ada 1, 2 ya. Ya itu juga yang dulu pernah saya lakukan. Jadi ketika dulu pertama kali saya mau bangun bisnis, yang lakukan saya ini, saya cari produk. Aku bisa apa sih? Aku bisa bikin ayam goreng enak. Oke, saya kasih nama, saya jual. Gitu ya. As simple as that gitu. Itu umum sekali. Tapi sebenarnya ada hal yang bisa kita lakukan dengan lebih lagi untuk membuat bisnis kita itu bukan hanya sekedar ada, tapi jadi berkembang, jadi maju. Ya, boleh dibantu nextnya. Next. Nah, gimana caranya kita ini bisa yakin kalau kita punya brand, kita punya produk, gimana kita yakin kalau ini bisa laku? Ini kan kita memaksa ya, kita memaksakan kita punya brand dan produk untuk diterima oleh market. Habis itu pasrah ya, mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan rame. Nah, tapi ada satu cara lain yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk lebih memaksimalkan bisnis kita. Yaitu kita harus mulai dari market, kita harus start dari pasarnya, kita harus tahu sebenarnya yang saat ini yang dibutuhkan orang itu seperti apa. Kita akan mulai dari situ dulu. Apa sebenarnya yang dibutuhin orang? Nah, kira-kira saya punya apa? Kira-kira cocok gak ya kalau saya kasih ini ke market-market saya? Kira-kira diterima gak ya gitu. Jadi itu adalah market base strategi yang sebenarnya kita harus pikirkan, termasuk saat memberikan identitas atau brand. Jangan pokoknya aku suka ini ya, aku suka ini, udah nggak peduli marketnya kayak apa, yang penting aku maunya yang begini. Nah itu kan memaksa. Dengan kondisi memaksa seperti ini, market belum tentu welcome. Bisa jadi welcome, bisa jadi itu bukan yang kita inginkan, that's not what we want gitu ya. Itu bukan yang kita butuhkan gitu. Nah, jadi yang paling ada cara yang lebih enak sebenarnya. Ini berdasarkan pengalaman saya, karena saya pernah melakukan yang pertama, susah banget. Lalu saya mulai lakukan yang kedua. Saya mulai dari market. Sebenarnya market ini maunya apa sih? Ayo kita bikin brand dari sana. Nah, itu yang sebenarnya saya lakukan. Jadi untuk brand Sedap Soro, itu lahir bukan dari saya, tapi dari market. Jadi saya waktu bikin brand pertama kali, itu bukan Sedap Soro, namanya SS gitu. Karena waktu itu jualnya sego sambal, ya. Jualnya sego sambal.
Tapi saya nggak kasih nama SS, cuma jual sego sambal gitu. Kenapa? Sepele aja, pokoknya ada produknya, saya paksa siapa tahu laku gitu ya. Nah ternyata bener laku nih, bener laku. Tapi anak-anak di daerah kampus mereka tuh kreatif. Kalau ngomong sego sambal kepanjangan nggak mau, mereka nyebutnya SS. SS, terkenalah nama depot saya itu yang tadinya sego sambal jadi depot SS gitu ya. Nah ketika saya mau mengembangkan, saya agak kebingungan, depot SS. Ini identitas yang enggak kita siapkan, ini tanpa strategi, ini terjadi begitu saja, diberikan oleh market. Nah gimana caranya supaya kita mau gede? Susah, kenapa SS ini enggak jelas apa, enggak merepresentasikan apapun, ketika kita mau buka cabang kita juga terhambat pada hak paten. Akhirnya kita berusaha untuk create something new. Jadi kita ketemu sama market kita, which is waktu itu di daerah kampus UK Petra, kita ketemu sama dosen-dosennya, ketemu dengan mahasiswanya, kita survei sebenarnya maunya apa gitu ya. Sebenarnya kalian seperti apa, nama apa yang cocok untuk saya bangun di tempat ini. Dan itu kita kerjasama secara official dengan kampus. Ya sampai segitunya ya, maksudnya untuk cari sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh market gitu. Nah kita kerjasama dengan kampus, kita bikin kontes, maka lahirlah nama Sedap Soro dengan logo yang seperti itu bukan dari saya, tapi dari market, bukan dari kita. Jadi kita pengen tahu kalau dengan logo seperti ini, dengan brand seperti ini, apakah menjawab keinginan market. Ya next. Jadi ada 6 step yang sebenarnya bisa kita lakukan. Ini adalah yang saya pelajari waktu proses branding dari yang nggak jelas tadi, yang kita memaksa menjadi project brand yang berorientasi kepada market. Ya ini adalah 6 langkah, what we stand for, what we believe, what we want, offer, distinguish, and we say and how. Next, ya bisa langsung. Nah ini penjelasannya ya, jadi apa yang kita harus muat dalam satu brand itu adalah apa yang sebenarnya kita perjuangkan, itu harus jelas. Apa yang kita percaya, lalu siapa audiens yang kita harapkan, lalu bagaimana kita membedakan diri dengan kompetitor, lalu apa yang ditawarkan dan bagaimana kita mengungkapkan pada target market kita. Ya, oke. Kemudian itu sebenarnya kita singkat dengan MVB, yaitu Minimum Valuable Brand. Ya itu adalah konsepnya gimana sih kita bangun brand yang bagus supaya brandnya itu enggak kita paksain tapi benar-benar sesuai sama market yang kita mau. Ya next. Nah, pertama saya akan share mengenai who we are. Who we are itu adalah di step 1, 2 ya. What we stand for and what we believe. Ya, next. Nah, ini adalah satu contoh ya. Bapak, Ibu, rekan-rekan mungkin tahu ya Gojek. Gojek itu kan udah pasti semua tahu ya. Ada yang sadar nggak logonya berubah? Brandnya, logonya berubah. Jadi kalau yang dulu itu sepeda motor, ada kayak logo wifi-nya, lalu sekarang jadi kayak bundar, kayak tombol gitu ya. Kenapa kok dia berubah gitu? Karena who we are-nya berubah. Jadi step 1, who we are. Siapa kita? Ini harus jelas. Gojek ini berubah. Kalau dulu dia adalah aplikasi penyedia jasa transportasi, udah gitu aja kan ya. Sekarang dia udah berubah. Berubah jadi apa? Prinsipnya berubah untuk menyelesaikan semua permasalahan sehari-hari. Jadi dia ganti konsep dari penyedia transportasi menjadi super apps di mana dengan satu tombol dia punya 20 service. Bukan cuma transport, tapi ada makanan, ada GoClean, ada GoMassage, ada GoGlam, entah Go yang lain ya. Bahkan terakhir ada GoMed gitu ya. Kita bisa konsul mengenai kesehatan. Jadi dia udah identitasnya berubah dari yang sekedar perusahaan transportasi menjadi super apps. Itu sebabnya dia mengganti brandingnya dia. Brandnya dia diganti, logonya dia diganti. Oke. Kemudian yang kedua adalah values-nya juga. Nah, kita harus tahu values kita apa. Nah, kita tentu saja sebagai anak-anak Tuhan kita pasti punya values. Misalnya mau jadi berkat, kita mau memberi yang terbaik. Itu kita harus tahu, yakin dan kita harus berani mengungkapkan itu dalam branding strategi kita. Enggak usah malu, biasanya kan waduh kok terlalu gimana ya, terlalu rohani ini. Enggak, itu adalah value yang kita mau bangun dalam strategi branding.
Jadi termasuk hal-hal yang kita pegang teguh, prinsip-prinsip yang kita pegang teguh dalam keimanan, dalam pekerjaan, dalam profesionalitas, semua kita masukkan ke dalam branding strategi. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah yang pertama who we are, yang kedua what we do. Ini meliputi 3 hal, yaitu what people we want, siapa target market yang kita punya, apa yang kita tawarkan, dan apa yang membedakan kita. Ya. Next. Ya, ini contoh bagaimana kita bisa tahu sih sebenarnya target market kita seperti apa. Oke. Jadi gini, dalam strategi branding terutama kita harus punya brand itu seperti kita mencari gebetan. Jadi kita gini, maksud saya begini. Ketika kita punya market, kita udah tahu nih kita pengen start dari market, enggak saya paksa produk kita. Nah, gimana sih kita dapetin hati dari market kita? Itu seperti kita berusaha menarik hati gebetan kita atau calon pacar atau orang yang kita suka. Ya, jadi kita harus tahu dia sukanya apa, dia karakternya kayak apa, dia bangun tidur ngapain, dia sekolah di mana, umurnya berapa, penghasilannya berapa. Baru kita bisa berikan sesuatu yang dia suka gitu ya. Jadi kita mau kasih hadiah ke pacar gitu ya. Apa yang supaya dia suka, kita harus tahu dia seperti apa. Nah, ada cara sebenarnya. Yang pertama adalah menggunakan buyer persona. Next. Ini contoh buyer persona. Jadi gimana sih kita harus bisa mendeskripsikan market kita tuh kayak apa, umurnya berapa, sukanya apa, hobinya apa. Oh, dia sukanya begini. Dan buatnya detail supaya apa? Supaya kita ketika kita menawarkan produk kita, ketika kita kasih brand kita, dia tuh tertarik gitu ya. Dia tertarik gitu. Oke, next. Ini contoh-contoh persona ya, cara. Jadi kita harus bikin misalnya ini dia begini. Itu kita harus ngarang ya. Ngarangnya tuh bukan ngawur, tapi kita harus punya bayangan. Kira-kira seperti apa calon pembeli kita. Oke, next. Nah, kemudian adalah apa yang kita tawarkan. Kita harus paham sebenarnya apa yang ditawarkan. Kalau lihat ini apa yang ditawarkan? Salad ya. Tapi sebenarnya yang dia tawarkan itu apa? Apakah salad atau gaya hidup yang sehat? Nah, itu kita harus tahu sebenarnya yang ditawarkan apa gitu. Target marketnya udah jelas kayak apa yang ditawarkan. Next. Kemudian ini adalah salah satu influencer yang menurut saya hebat sekali ya. Dia nawarin apa sih, jual baju 1.250.000 mahal amat gitu ya. Sebenarnya dia tawarin apa? Next. Apakah itu bajunya? Ternyata dia jualnya macam-macam. Satu orang yang sama, ini influencer jualnya lewat Instagram. Atau dia sebenarnya jual personal style. Ya, jadi sebenarnya yang kita jual tuh apa? Bukan hanya produknya, tapi apa gitu di balik itu. Nextnya, nah yang terakhir adalah bagaimana kita menunjukkan apa yang kita mau kepada market kita. Kayak tadi kita kepada gebetan kita gitu. Kita tahu kita mau menarik hati dia, kita tawarkan apa, kita bedain apa kita dengan kompetitor, lalu gimana cara kita nunjukin kepada dia nih bahwa saya punya yang kamu mau, saya punya yang kamu suka gitu ya. Ya, nextnya, jadi kita harus berikan sesuatu yang visual, cari nama dan gunakan logo yang sesuai, perhatikan melihat paten juga. Tentukan desain dan ciptakan standar brand untuk kebutuhan marketing. Ya, ini bisa pakai konsultan, kita bisa bikin sendiri juga. Lalu ketiga, integrasikan brand dengan produk jasa. Lalu jadilah brand yang jujur dan konsisten, bertanggung jawab pada Tuhan juga dan sesama. Jadi jangan kita tulis brand, bikin tagline, tapi nggak konsisten. 2 minggu lagi ganti, 3 bulan lagi ganti gitu kan ya. Lah gitu. Susah untuk memenangkan hati para pelanggan kalau kita ganti-ganti. Terus juga harus tanggung jawab kalau kita state kita itu adalah begini ya, sesuai nama brandnya. Kita harus deliver apa yang sesuai kita janjikan. Oke. Next, ini cepat aja dibuat overview ya. Jadi ini adalah contoh konsep-konsep branding bagaimana kita deliver. Ini punya Asdap Soro ya, bisa lanjutkan. Iya, product analysis ya, itu lanjutkan aja. Media objektif ini adalah konsep yang dibuat oleh tadi yang saya sharing dari anak kampus mengenai Instagram, buku menu, brosur, semua sudah dikonsep dari awal ya. Jadi bagaimana kita membawa brand kita, nextnya aja. Ini tabel budget yang dibutuhkan, lanjut. Ya, ini timeline.
kemudian media, kartu nama, ya ini eating mat-nya seperti ini. Jadi ketika kita bikin brand kita harus tahu aplikasinya kayak apa nanti. Kemudian menu book-nya akan seperti ini. Kemudian ini strategi Instagram-nya. Jadi tidak hanya sekedar logo ya, tapi juga aplikasinya termasuk ke strategi Instagram. Kemudian ini contoh-contoh Instagram-nya yang dimana ini semua ada strateginya ya, bukan cuma asal posting ya. Ini punya Hoksyong ya, dan lantai kayu ya. Ya, dan ini juga salah satu strategi kita memboost brand kita adalah menggunakan influencer ya. Dan nggak bisa kita sembarangan pakai influencer, kita harus tahu influencer mana yang bisa represent, yang bisa membawakan brand kita sesuai dengan apa yang kita mau. Nah ini juga agak tricky ya, karena nggak semua influencer itu sesuai sama konsep kita. Oke, jadi kalau boleh saya review, yang pertama adalah berdasarkan pengalaman saya, bahwa membuat brand yang paling oke, kita tidak bisa dengan cara memaksakan nama dan produk punya kita. Tapi kita harus start dari market. Kedua, setelah kita start dari market, kita harus tahu kita itu siapa, kita maunya apa, prinsip-prinsip kita apa yang kita membedakan kita dari kompetitor. Nah, itu semua kita harus tahu. Kemudian target market kita seperti apa yang kita bisa deliver kepada market kita yang kira-kira diterima. Ya. Jadi saat kita bikin brand, it's not about me, ini juga tentang marketnya sendiri. Apa yang kira-kira disuka, nah itu nanti bisa pakai yang personal tadi. Nah setelah itu bagaimana kita memastikan bahwa apa yang sudah kita buat ini diterima oleh market kita. Jadi termasuk konsistensi, termasuk juga kita bertanggung jawab, jadi nggak cuma labelnya aja, logonya aja, tapi kita lakukan itu sesuai dengan apa yang tertulis di brand identity kita. Ya jadi itu berdasarkan apa yang pernah saya alami itu jauh lebih diterima dibandingkan kita bikin terus push ya. Itu yang boleh saya bagikan pada malam hari ini. Nah selanjutnya mungkin bisa saya kembalikan kepada Yona dan Louis. Terima kasih banyak. Oke, beri tepuk tangan. Silakan duduk. Luar biasa. Sangat ini ya, menginspirasi ya dan memberkati ya, terutama untuk kita yang memulai brand kan selama ini kita cuma sekedar jualan, memaksakan ini ya, bagus nggak bagus terimaan dan belian dan bayaran gitu ya. Nah sekarang dari kemarin kita sempat sampaikan bahwa kita akan memilih 2 brand yang akan kita review, bukan kita sih, tapi Kak Milka yang akan review. Jadi dari sekian banyak yang sudah daftar, kita hanya memilih 2, mohon maaf hanya 2 aja yang kita pilih. Yang pertama kita akan memanggil brand Foodbiz, boleh maju. Minta tepuk tangannya untuk Samuel Wijaya. Silakan maju. Ya, silakan duduk. Ini Foodbiz boleh dijelaskan terlebih dahulu untuk Samuel ya, untuk menyampaikan. Ya, jadi Foodbiz ini adalah konsultan khusus untuk di bisnis sektor kuliner, F&B. Nah, awal berdirinya Foodbiz ini tahun 2017, tapi pada waktu itu belum ada nama, sama kayak dulu SS, asal jualan kan. Kalau saya dulu waktu 2017 itu masih kerja di restoran, terus ada kerja sampingan sebagai guru masak, tapi privat, bukan kelas, bukan kayak punya kelas gitu, privat. Jadi saya datang ke tempatnya klien, terus saya masak di situ. Nah ternyata banyak dari murid-murid itu mereka masak untuk dijual lagi, maksudnya untuk bisnis, untuk usaha. Nah awal-awal pertama-tama ya cuma ngasih resep kan, terus habis gitu sering jalani waktu, tak jadi cara ngitung kos dan lain-lain. Akhirnya sampai tahun 2018 itu saya baru kepikiran kok ini kenapa nggak diseriusin gitu. Akhirnya baru tadi bikin branding. Sama kayak katanya Kak Milka kan dari pasar dulu nih. Saya kan waktu 2017 itu nggak kepikiran bakal jadi konsultan seperti ini. Nah tapi karena banyak demand dari market, banyak demand dari klien yang untuk usaha, untuk bisnis, makanya tak kembangkan fokus ke sana. Nah tahun 2018 itu saya baru bikin namanya Foodbiz,
dengan logonya belum seperti sekarang, masih ada logo pertama-tama banget. Itu awal ya ngerjakan klien dia mau buka usaha, ngerjakan perizinan mulai dari SIUP, TDP, kalau untuk di industri ada PIRT, BPOM sampai halal, pokoknya segala macam. Itu pun juga belajar dari pengalaman, jadi learning by doing. Kebanyakan setiap proyek itu saya learning by doing. Karena sebagai konsultan ini harus belajarnya itu ya dari doingnya itu. Nggak bisa kita by text atau by book, karena namanya di dunia bisnis kan berjalan terus. Iya. Jadi ya harus learning by doing itu sih. Kalau ini kalau boleh saya tangkap kan berarti kan memang marketnya sudah jelas ya kalau yang ini ya. Kalau tadi kan dijelaskan selama ini kan kita marketnya kadang-kadang kita pokoknya siapapun yang mau pakai jasa atau mau beli produk kita. Tapi kalau ini kan marketnya sudah jelas. Boleh dikasihkan review oleh Kak Mika sendiri? Oke, terima kasih Sam. Nah sebelumnya bisa nggak ya ditampilin Boleh ditampilin logonya lagi ya. Foodbiz? Oke, ini dia Foodbiz ya. Yes. Nah, sebenarnya bagus sekali ya. Jadi kalau saya lihat apa yang tadi udah di-share sama Sam ini keren banget. Jadi dia ini sebenarnya adalah konsultan. Dimana sebenarnya konsultan tuh nggak semuanya punya brand. Biasanya beberapa konsultan atau bahkan sampai yang top pun dia akan pakai namanya sendiri. Jadi personal branding ya. Jadi kita tahu jasa-jasa misalnya konsultan accountant atau konsultan jasa apa biasanya pakai nama orang. Tapi ini menarik sekali karena Sam ini pakai nama lain ya. Berarti saya melihat dia ini punya visi gede bahwa ini tuh nggak harus dia suatu saat dia punya tim, dia punya apa, dia bisa masukin ke nama ini. Jadi nama ini menurut saya udah keren sekali konsepnya, di mana dari kecil udah di set untuk besar. Jadi ini sesuai banget sama visi long term. Kalau saya lihat ini keren banget. Nah, kedua, menurut saya kalau tadi udah Yona udah cerita. Kalau ini marketnya jelas banget gitu ya. Marketnya berarti adalah seorang yang mau kepengen buka resto, sudah punya resto, ingin mengembangkan lebih lagi. Lagi. Jadi ada dua marketnya. Nah, sebenarnya udah sangat membantu dua market ini. Nah, tapi ada sesuatu yang sebenarnya bisa diimprove menurut saya adalah harus mendetilkan marketmu itu seperti apa. Misalnya begini, orang yang mau buka restoran, restoran seperti apa spesialisasimu gitu. Apakah yang kecil-kecil, startup, atau yang udah gede beroperasional, itu juga. Jadi marketnya harus lebih spesifik gitu. Apakah mungkin menggarap sesuatu yang lebih detail, misalnya spesialis startup untuk orang yang pengen buka restoran sambil kerja kantoran. Nah, itu marketnya akan lebih detail. Nah, ketika kamu mendetilkan market, ketika saya mendetilkan market, kita punya persona. Orangnya yang saya harapkan tuh apa yang tadi saya sebut mengenai persona. Jadi, kira-kira market saya tuh umur 20 sampai 30 mungkin. Cowok apa cewek ya kira-kira. Kalau kita gambarkan marketnya yang kita mau tarik, mungkin cewek. Kira-kira dia sukanya apa? Dia kepengen buka restoran tapi nggak tahu caranya begini. Nah dengan itu baru bisa ngedeliver branding strategi yang lebih detail terkhusus untuk market yang dituju. Walaupun yang ini udah keren banget, tapi akan lebih tajam lagi kalau to the point gitu. Dan kedua, kemudian yang bisa mungkin lebih ide buat Sam adalah untuk kasih tagline gitu, kasih tagline di logonya. Logonya itu kan kalau Foodbiz itu orang apa ya gitu. Kalau nggak ada tulisannya F&B Consultant itu kita pasti mikirnya itu aplikasi apa gitu ya. Gitu, tapi karena ada tulisannya F&B Consultant tuh membantu. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih friendly untuk memperkenalkan diri bahwa Foodbiz ini adalah F&B Consultant, yaitu dengan cara memberikan tagline. Jadi itu lebih ramah kepada market dengan I am an F&B consultant gitu ya, atau we can help you to develop your restaurant business misalnya begitu, atau let us help you to build your own F&B gitu. Misalnya begitu, itu akan membantu banget dan lebih ramah kepada market. Ya, kalau dari saya sih reviewnya itu, secara visual juga udah oke, udah menarik. Secara nama juga
enak didengar dan mudah diingat. Jadi udah oke dan itu represent sekali mengenai bisnisnya itu sendiri. Oke. Terima kasih Kak Milka, luar biasa. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Kak Milka. Jadi Thank sekali you. lagi kan marketnya harus jelas, Yes. terus juga kalau bisa lebih detail. Jadi jangan cuma sekedar ini nama dan apa, tapi lebih ya detail lah istilahnya ya untuk tujuan kita goalnya. Dan juga Samuel hari ini membawa voucher Iya. berupa Saya kebetulan hari ini bawa 5 bundle voucher. Satu bundle ini ada 2 voucher. Nah, voucher pertama itu cashback 1 juta sama plus 30%. Nah, syarat ketentuan itu nanti ada di dalam. Iya. Nanti ada. Jadi nanti setelah ibadah bisa langsung kontak ke Sam, mau tanya-tanya aja juga nggak apa-apa, Boleh. atau mungkin mau short consultation atau apa, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti dapat vouchernya kayak gitu. Betul. Oke. Jadi vouchernya bagi teman-teman di sini yang membutuhkan ya secepat mungkin lah. Kalian Iya, bisa langsung langsung kontak hubungi aja. panitia atau Samuel langsung untuk Iya. mengambil vouchernya. Oke, Oke. beri tepuk tangan untuk Thank Putri. you. Thank Thank you. you untuk Sam. Kita Iya. lanjut untuk brand kedua yang terpilih Yes. ya, yaitu Bos brand- Memble. Bos Oke. Memble. Aduh, ngomong Memble Silakan. ini agak apa gitu ya. Boleh silakan Jeng, maju. Silakan maju. Tepuk tangan, tepuk tangan. Oh Iya, ini, Ini logonya. aduh panjang ya lidahnya ya. Kita sudah langsung dengan Cemeli. Cemeli. Oke, Iya. silakan. Wah ini membawa produknya Iya. supaya jemaat di sini Memble. Sampel. Oke, silakan duduk Cemeli. Cemeli bisa dikenalkan kenapa kok namanya Bos Memble, terus jual apa aja? Jadi pertama itu saya nggak kepikir ya mau bikin sambal. Kan saya asli Surabaya, cuman kan tinggalnya sempat di Jakarta. Nah suami saya kan pintar masak. Nah aku pikir-pikir apa ya yang di Jakarta ini nggak ada. Di Surabaya tuh tapi rame. Aku ingat-ingat, oh ya ceker pedes. Nah terus aku bilang, ini loh di Surabaya tuh ceker pedes tuh booming loh. Nah di Jakarta kan jarang. Akhirnya bikin ceker pedes. Terus ada yang request juga teman-teman kerjanya itu ayam pedes. Jadi belum ada brandnya. Terus teman-temannya tuh bilang enak pedes banget dia tuh bilang gitu. Terus akhirnya kita pikir-pikir, apa ya, kasih nama apa ya. Kan teman-temannya pada bilang pedes banget. Terus begitu pikir-pikir, Memble, kasih nama Bos Memble aja orang gitu kan. Oke. Terus karena juga kalau di Jakarta sesama wilayah Jakarta Timur, Jakarta Utara itu ongkos kirimnya tuh mahal banget. Iya. Ya ta? Nah terus aku pikir kan itu masih sistem PO ayam sama ceker. Apa yang bisa kita bikin tapi itu bertahan agak lama. Jadi kan ayam gitu kan dia harus pakai yang jasa yang instan. Kalau SMD kan udah adem ya, Iya. kurang enak. Nah apa yang kiranya bisa bertahan dan itu ready terus. Kalau ayam sama ceker kan harus PO karena suamiku kan kerja kantoran. Terus akhirnya aku pikir bikin sambalnya aja. Nah dari situ mulai bikin sambal ini. Iya, jadi ada yang sambal teri dari Sambal terinya dari Sulawesi. asli. Dari Sulawesi. Jauh Iya. ya dari Sulawesi ya. Terus sama sambal cumi ya. Sambal bibi cumi ya. Oke. Oke, silakan. Oke, ya. Jadi pertama kali saya lihat ini nih, saya wow gitu ya. Langsung terasa pedas. Baru lihat aja langsung terasa pedas. Lihat ininya lidahnya ya. Iya langsung kayak mau keluar aja lidahnya ini. Jadi sebenarnya secara logo ya kita ngomong dari luar nih. Secara logo ini udah merepresentatif sekali terhadap isinya yaitu pedas gitu. Kemudian kalau lihat dari nama brandnya Bos Memble ini juga sudah cukup mewakili ya. Jadi apa sih bahwa itu Memble karena pedes banget gitu kan. Konsepnya begitu betul ya Mel ya. Iya betul. Iya. Nah, cuma tadi saya tertarik sekali sama cerita bahwa pertama dia Mel ini start dari market. Jadi dia apa ya yang lagi tren, apa yang lagi diminati di Surabaya itu adalah langkah yang bagus gitu loh. Jadi bukan apa yang aku bisa tapi langkah yang oke adalah benar apa yang sebenarnya lagi oke itu kemudian dikembangkan menjadi produk ini. Terus yang luar biasa lagi adalah mengenai keunikannya. Jadi apa yang kita punya kompetitor nggak ada. Sambal itu kan Surabaya banyak banget. Banyak banget lah yang mau Penyetan dan segala dimana-mana. macam sambal gitu ya. Nah, tapi sambalnya Bos Memble ini spesial gitu. Spesialnya adalah karena kalau saya lihat sekilas bahannya itu sampai didatengin dari jauh dari Sulawesi ya. Nah,
itu menurut saya adalah satu poin yang sangat bagus. Kenapa nggak ditonjolkan gitu? Kenapa nggak kita infokan? Kenapa kita nggak mau kasih tahu ke market gimana sih kalau sebenarnya ini ada sambal. Surabaya banyak sambal, tapi ini beda gitu. Ini beda bahannya dari Sulawesi, ada teri, ada cumi, spesial banget. Jadi bikin market ini interest gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar oh ini sambal, tapi ini memang sambal yang beda. Nah itu kalau bisa dimunculkan di brand. Jadi orang kan kalau beli sambal pasti lihat brandnya, oh ini apa Bos Memble, oke ini sambal kayak sambal yang lain mungkin. Tapi andai kata itu bisa dimunculkan, entah ada di tulisan atau di logo atau ada penjelasan tertentu, mungkin ada ditulis teri misalnya atau ini cumi apa gitu atau teri dari Sulawesi gitu. Orang akan wah memang ini keren banget gitu ya. Jadi itu akan meningkatkan image orang terhadap brand Bos Memble ini bukan cuma pedas, tapi punya keunikan yang harus diangkat. Ya itu salah satu yang menurut saya sebenarnya bagus banget tapi belum terekspos gitu, sayang jadinya. Jadi bisa lebih ini lagi, banyak orang kan lebih greget lagi. Lebih Memble lagi. Lebih Memble lagi. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana ya maksudnya untuk branding itu yang paling selama ini Cemilka menjalani food and beverage yang paling jitu menurut Cece? Yang paling jitu untuk promosi. Untuk promosi again kita harus start dari market. Kalau saya punya brand Sendap Soro, karena market saya adalah mahasiswa, jadi saya akan cari gimana caranya menarik perhatian dan para mahasiswa ini supaya mau gitu ya. Nah kalau Bos Memble ini juga harus punya market yang lebih spesifik. Jadi misalnya begini, kalau market saya adalah ibu rumah tangga gitu ya. Maka cara promosi yang paling gitu mungkin apa? Di pasar misalnya, di mana orang-orang ibu rumah tangga itu berkumpul. Atau kalau saya pengen fokus di jualan online, maka cara promosi, cara branding yang terbaik mungkin melalui platform-platform media sosial, misalnya Instagram atau Facebook, atau mungkin melalui platform marketplace seperti Tokopedia, Shopee. Kalau memang marketnya begitu. Jadi untuk menentukan mana yang paling jitu, ya kita harus tahu dulu marketnya mana, lalu kita ajar di situ, kita sikat sesuai dia ada di mana gitu. Oke. Iya, terima kasih Mbak Milka, terima kasih Cemeli. Dan ngomong-ngomong ini sambalnya akan diberikan kepada yang suka sambal. Iya. Oke. Iya, jadi yang mau bisa langsung maju 2 orang aja. Silakan yang mau sambalnya. Langsung diberikan. Ini spesial banget sih. Sudah 2 orang ya, oke. Silakan. Mungkin selamat menikmati. Diri ya, langsung memberikan kepada. Oke, jadi kita di remind lagi ya, masalah menekankan ke apa sih bedanya produk kita dibandingkan yang lain. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Okay. Betul, marketnya terus juga caranya seperti apa kayak gitu. Nah ini teman-teman, kalian bisa mulai untuk tanyakan di WhatsApp di Bipro gitu ya. Sambil kalian boleh tanya-tanya juga di situ, saya akan bacakan satu pertanyaan ini. Ada yang bertanya, saya ingin membangun bisnis pendidikan. Bisnis pendidikan termasuk pendidikan untuk anak cerdas berbakat istimewa yang memiliki kebutuhan khusus. Itu titik. Tapi saya ragu-ragu karena masih langka. Bagaimana cara merintis dari awal agar suatu saat nanti bisa berkembang dengan baik. Jadi mau membangun bisnis pendidikan termasuk pendidikan untuk anak cerdas berbakat istimewa yang memiliki kebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi pertanyaan gimana caranya untuk merintis gitu ya. Apa langkah apa yang lebih konkret ya. Jadi pertama saya appreciate banget karena nggak banyak orang yang kepengen punya bisnis semulia ini. Jadi itu luar biasa menurut saya, sangat menjadi representasi bagaimana kita mau jadi berkat. Ini sangat real sekali ya, di mana kita mau bergerak di bagian pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ini udah dorongan yang bagus sekali gitu. Nah, yang kedua adalah gimana cara merintisnya. Satu, kita harus tahu again marketnya ada nggak di mana. Ya, jadi kita mau ngerintis bisnis ini bagaimana? Apakah di Surabaya misalnya? Oke, kita harus tahu di Surabaya itu ada berapa banyak anak berkebutuhan khusus yang belum terdidik dengan baik misalnya begitu. Kita harus tahu profilnya dulu seperti apa. Oh, ada sekian. Oke. Lalu apakah kita sendiri punya sesuatu yang bisa kita tawarkan kepada mereka. Misalnya memang ini saya kurang tahu ya penanya ini backgroundnya apa. Kalau memang dia backgroundnya mungkin dari education atau dia udah punya course atau dia adalah seorang guru, itu akan jauh lebih enak.
Nah, tapi kalau dia belum punya background itu, maka dia harus memupuk dulu dong, punya kemampuan itu untuk bisa di-deliver. Jadi harus punya sesuatu itu. Terus kemudian yang ketiga adalah setelah who we are, what we do, kita bedainnya apa gitu loh. Dengan pengajar atau pendidik lain yang juga menangani anak berkebutuhan khusus. Misalnya karena saya ini basically Kristen, maka saya akan lakukan pendidikan Kristen untuk anak berkebutuhan khusus. Itu maka akan menjadi poin yang plus dibandingin pendidik lainnya. Jadi gitu. Poin pembedanya itu juga mungkin salah satunya di situ juga ya. Ya, gitu. Bisa juga poin pembedanya adalah sistemnya pendidikannya itu. Saya percaya ada beberapa pasti metode untuk mendidik anak berkebutuhan khusus. Ada yang one on one, mungkin ada yang berbentuk terapi, ada yang grup, ada yang semacam homeschooling. Nah, ini mungkin ada metode-metode apa yang mau diangkat. Nah, itu bisa dikomunikasikan. Bisa dikomunikasikan kepada market yang sudah tadi kita tahu gitu ya. Baik itu melalui brand ataupun melalui strategi marketing yang lain gitu. Tergantung dia ada di mana, misalnya kita ke dokter gitu misalnya. Kalau kita tahu memang ada banyak atau ada datanya di situ, memang ada banyak anak yang sering konsultasi mengenai kebutuhan khusus ke psikolog gitu. Nah dari psikolog ini kita bisa kerjasama gitu ya. Kerjasama dengan psikolog gitu. Misalnya dia psikolog hanya memberikan prolognya, oh ya ini berkebutuhan khusus, oke kita tampung follow up. Jadi kerjasama networking juga bisa. Itu penting ya. Gitu. Jadi enggak istilahnya bahasa Spanyolnya tuh ujuk-ujuk langsung buka sekolah bisnis untuk kebutuhan khusus saja langsung dulu, tapi muridnya enggak ada. Gitu. Tapi benar-benar nyari data terlebih dahulu, lihat marketnya seperti itu ya. Oke, luar biasa lah. Terus, jadi selanjutnya ada juga pertanyaan Kak, bagaimana sih dulu kok bisa kepikiran jual sego sambal sebelum kerjasama dengan yang kampus itu? Apakah itu waktu lalu kayak ikut tren atau gimana? Nah, kalau dulu ceritanya awal-awal kenapa jual sego sambal itu karena sepele sebenarnya. Karena waktu itu saya anak kos, saya kos di daerah kampus Petra juga. Kemudian saya merasa karena saya di situ saya adalah marketnya kan, jadi saya merasa di sini sih saya butuh apa ya, makanan apa yang kayaknya saya kepengen tapi nggak ada gitu. Nah tapi karena saya tinggal di situ sangat gampang gitu ya, saya bisa ngerasa oh di sini nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini. Oke lah kita develop itu sego sambal. Nah cuma waktu itu kita develop terus terang adalah karena saat itu saya juga kuliah beranjak kerja, jadi mengalami masa-masa pagi kuliah, malam jualan, dan juga kerja kantor 8 to 5, malam jualan. Jadi itu saat itu begitu ya. Jadi tetap mulai karena kebetulan saya tinggal di daerah situ, saya tahu marketnya gitu. Jadi itu ceritanya. Jadi tetap aja sebenarnya dari market gitu. Walaupun tuh skopnya masih sangat kecil ya di area kos-kosan waktu itu. Berarti memang selain market juga ini juga satu pertanyaan juga. Berarti memang harus bangun brand dulu atau memang produknya sudah ada terus kita bangun brandnya? Ya, jadi yang ideal adalah kita tahu market dulu, terus kita punya produk, kita bikin brand yang sesuai dengan apa yang kita mau, apa market mau maksudnya. Nah, cuma kadang-kadang kan kita udah punya produk nih, udah terlanjur nih, gimana aku sudah terlanjur punya ini gimana dong? Masa jadi nggak bisa bisnis gara-gara mulainya dari produk? Ya nggak juga gitu. Tinggal gimana caranya produk kita ini supaya diterima market, kita cari market yang tepat gitu. Jadi jangan udah pokoknya ada ini siapalah yang mau beli terserah, itu akan sulit gitu ya. Jadi misalnya contoh kayak tadi sambal itu Bos Memble, udah punya kan produknya, ya kita cari market yang lebih detail, lebih spesifik gitu. Karena udah ada produknya, tetap nanti kita masukin ke market supaya apa? Supaya dia lebih enak jualannya. Jadi nggak di market yang salah gitu. Semisal ini ya Kak, jadi misalnya ini juga pertanyaan, jadi kita sudah menentukan ya marketnya A, golongan A, ini ternyata datanya golongan A itu sedikit. Terus langkah selanjutnya gimana? Kita coba beralih ke karena kita tahu ya market kan kita kan nggak mungkin juga kita bangun brand tapi untuk jualan yang sedikit-sedikit saja, nggak untuk yang besar itu kan nggak mungkin. Setelah kita tahu market kita pengennya yang A tapi ternyata jumlahnya itu sedikit di Surabaya, populasinya. Maaf, ini karena belum makan dari kemarin jadi kayak gitu. Jadi gimana Kak? Iya, jadi market sedikit atau banyak itu belum tentu jadi masalah.
saya tahu ada beberapa bisnis tuh yang marketnya tuh niche. Jadi berusaha sedikit mungkin, gitu. Tapi sedikit ini loyal, beli terus, belinya mahal, profitnya gede. Masa nggak mau sih? Oh mau kalau itu. Nah, jadi itu kembali ke model bisnis kita. Nggak semua bisnis itu punya konsep harus banyak gitu ya. Ada beberapa orang yang saya tahu kliennya nggak banyak, 1, 2, 3, 5 di bawah 10, tapi loyal luar biasa, belinya banyak gitu. Nah itu adalah level-level yang biasanya udah tinggi, misalnya distributor atau jasa atau konsultan tentu yang mungkin nggak banyak dia tangani sesuatu tapi sekali udah dapat banyak. Nah, tapi kembali ke gimana sih kalau kita sebenarnya pengen di bisnis yang pengen di kuantiti tapi kok di sini sedikit gitu ya. Nah, maka kita harus tahu pertama market kita udah benar belum. Misalnya contoh kita jadi ya paling gampang jual sambal. Loh, saya jual di area A kok sedikit. Kenapa ya? Kita harus tahu loh. Area A ini orang-orangnya suka sambal nggak? Contoh misalnya jualan sambal di kantin sekolah SD. Ya itu kayaknya berat deh, anak-anak SD nggak sekolah ya. Gitu ya. Ya maksudnya intinya belum mungkin nggak cocok, salah gitu ya, salah. Kita harus cari market lain yang sesuai. Ini kok sedikit. Udah saya mengharapkan misalnya laku sekian ratus botol dalam waktu 1 minggu. Ini kok nggak sampai, kita cari mana yang tepat, atau kalau kita udah punya marketnya, kita twist produk kita sedikit supaya menjawab kebutuhan market yang udah ada. Oke. Gitu. Jadi ketika kita menghadapi banyak jalan buntu tuh jangan langsung berhenti ya. Kita harus berpikir mungkin marketnya yang harus diganti atau produk kita yang ditambah untuk dikasih poin Iya. uniknya. betul Dikasih untuk market poin. yang lain juga misalnya Betul. gitu ya. Oke, Gitu. luar biasa sekali. Nah, karena mengingat waktu juga, Basar kita ini akan tutup dalam Sekian beberapa menit ke menit depan. lagi. Jadi gini, kita langsung kepada kesimpulan Iya. untuk closing dari Kak Milka, untuk teman-teman semua yang hadir. Oke, jadi untuk malam ini saya sangat senang karena nggak cuma bisa sharing tapi juga bisa dengar dari rekan-rekan juga. Jadi untuk pertama yang ingin saya highlight adalah pertama bahwa setiap kali kita mau mulai usaha kita nggak usah takut dulu gitu ya. Belum tentu ketika kita nggak punya produk atau nggak punya brand kita nggak bisa usaha sendiri atau nggak bisa jadi entrepreneur gitu. Karena semua usaha yang berbentuk bisnis startup itu always start with the market. Jadi langkah pertamanya adalah kita mulai dari market. Kita lihat sekeliling kita lihat apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang tapi belum ada, atau apa yang sebenarnya dicari orang tapi kita bisa tapi kita belum kasih. Jadi start with the market, nggak usah khawatir kalau belum punya produk atau belum punya brand, karena itu adalah langkah kedua. Dimana setelah kita tahu market, kita baru create something yang cocok, yang bisa diterima oleh market, yang sudah kita harapkan yang pertama. Terus yang ketiga adalah gimana kita mendeliver apa yang kita ingin berikan itu dengan semaksimal mungkin, sekonsisten mungkin, semenarik mungkin, sehingga market yang kita kejar itu mau menerima. Tentu saja dengan tanggung jawab, dengan penuh responsibility sebagai anak-anak Tuhan ya. Jadi apa yang kita udah niatin, kita tulis di brand itu benar-benar kita lakukan, nggak cuma promosi aja, tapi we mean what we say gitu ya. Apapun yang kita lakukan, sebenarnya ini makanan sehat apa ya, please ya, benar-benar sehatnya itu yang perlu kita lakukan. Dan saya percaya kalau kita lakukan seperti itu pasti maksudnya entah itu kapan, lama atau cepat, tapi pasti kita akan menemukan jalan untuk melaunch brand kita dan untuk develop bisnis kita dengan lebih baik. Luar biasa sekali. Tepuk Oke, tangan sekali lagi tepuk tangan teman-teman. buat Kamilka. Jadi kesimpulan untuk kita membangun brand, jadi nggak cuma menutup di acara ini aja, kita akan banyak event-event juga, mungkin yang akan membahas masalah pekerjaan, bisnis dan yang lainnya itu. Oke, terima kasih untuk Kamilka boleh berbagi dengan kita di teman-teman di Bipro Manyar ini. Ya, terima kasih kembali juga untuk rekan-rekan Bipro. Oke.